Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kita akan mengangkat sekaligus mengomentari video dari tokoh Aswaja, dari Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro, di mana beliau ini menanggapi polemik nasab Ba'alawi. Ya, kita simak videonya kaum muslimin. Prof, para gurunya ulama kita kan nasab Ba'alawi. Bagaimana tentang Ba'alawi? Begini ya, sungguh soal penelitian tentang nasab Ba'alawi tidak usah disalahkan, tidak usah dimasalahkan. Mereka berhak meneliti itu dan punya data itu, dan data itu bisa dilihat di banyak sosial media, tapi juga tidak usah mencela, tidak usah mencaci. Betul kaum muslimin ya, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro, bahwa orang-orang yang mereka melakukan penelitian nasab para habaib Ba'alawi, ya itu nggak boleh kita salahkan. Itu karena mereka kritis ya. Itu karena kehati-hatian mereka. Jangan sampai kita ini menganggap orang yang bukan zuriat Nabi Muhammad SAW sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita memperlakukan mereka ini dengan berlebihan, hulu ya. Karena memang doktrin dari orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, memang doktrinnya doktrin supaya kaum muslimin ini hulu kepada mereka. Makanya mereka sampai mengatakan bahwasanya belajar dengan satu habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan doktrin supaya kaum muslimin hulu kepada mereka, bahwasanya ilmu itu nggak penting. Yang penting deket sama habib. Nggak apa-apa goblok, nggak apa-apa nggak beribadah, yang penting deket sama habaib. Ya, kan doktrinnya seperti itu kaum muslimin. Belajar dengan satu habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Ya, artinya kita ini bodoh nggak apa-apa. Yang penting cinta sama habib, yang penting belajarnya sama habib, yang penting manut apa saja kata habaib. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Kalau kita paham balaghah, ya, kita belajar ma'ani, belajar ilmu balaghah ya, alamatnya itu jelas. Alamatnya itu supaya kaum muslimin belajarnya sama habaib, jangan sama kiai. Ya, karena kalau belajar sama kiai, mau belajar sama kiai yang 70 pun itu tidak lebih utama daripada belajar sama habib meskipun goblok. Ya, kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi orang-orang yang meneliti nasab Ba'alawi itu, ya, mereka kan penelitiannya ilmiah. Dan wajar kalau mereka ini meneliti kebenaran nasab para habaib Ba'alawi. Apakah benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan. Karena memang kelakuan mereka para habaib jauh dari kelakuan Nabi Muhammad SAW. Jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang meneliti nasab Ba'alawi, ya mereka juga bukan mencaci sebenarnya kaum muslimin ya. Nggak mencaci. Ya. Mereka ini mempertanyakan kebenaran nasab para habaib Ba'alawi. Ya, kemudian ketika mengkritik ceramah-ceramah para habaib Ba'alawi, itu ya juga bukan mencaci. Ya, bukan menghina nasabnya, enggak, ya, enggak boleh menghina nasab. Tapi kalau memang ceramah-ceramah mereka ini ceramah-ceramah isinya doktrin, isinya dawir, cerita-cerita khurafat, ya harus dibantah. Karena ini bentuknya pembodohan. Ya, kaum muslimin dibodoh-bodohi dengan kisah-kisah khurafat para habaib. Ya, di mana kisah-kisah khurafat yang dibawakan oleh para habaib ini merusak akidah umat Islam. Merusak akidah umat Islam, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan untuk mengkultuskan orang-orang yang dianggap wali ya. Bahkan kalau kita melihat atau menyimak video-video para habaib ya, wali-wali yang dikisahkan oleh para habaib itu sudah melebihi nabi, bahkan melebihi malaikat ya.
Jadi wajar kalau kemudian orang-orang ini mempertanyakan. Mereka kemudian membuat penelitian. Apa benar Habib ini zuriat Nabi Muhammad SAW? Ya, coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kepada para habaib atau para alawiyin, ya mohon lapang dada, masalah ini dimaklumi saja, toh nanti di akhirat pasti akan terbuka semuanya. Jadi sudahlah, kita berpedoman pada ajaran Nabi Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis, bahwa yang paling baik di antara kita semuanya bukan soal Arab, bukan Arabnya, bukan soal keturunan Nabi atau bukan keturunan Nabi, tapi soal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal guru-guru para ulama kita, Mbak Alawi, iyalah memang Mbak Alawi juga banyak sekali yang alim. Tidak usah diragukan bahwa mereka atau beliau-beliau adalah orang-orang yang alim. Apakah keturunan Nabi atau bukan? Bukan saya ahlinya, dan bukan panjenengan juga ahlinya. Ada yang ngurus sendiri, ada yang meneliti, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya sudahlah, memang dalam kehidupan ya bermasyarakat itu seperti itu, ada pro, ada kontra, ada iya, ada tidak. Yang jelas, salah satu tokoh yang selama ini sangat dihujat itu sejak awal memang hati saya tidak bisa menerima. Tapi saya tidak bilang siapapun bahwa orang seperti itu amat susah untuk diterima sebagai keturunan Nabi SAW. Bukan yang selama ini lalu orang populer itu, bukan. Tapi ada orang yang memang disebut sebagai Habib, tapi perilakunya tidak sesuai dan bagi saya adalah bermasalah. Tetapi itu person, itu oknum, dan saya tidak mempersoalkan dia keturunan Nabi atau bukan. Bagi saya, jika setahu saya ada orang keturunan Nabi, ya saya hormati. Sebagaimana lazimnya bukan keturunan Nabi juga kita hormati. Hanya saya terus terang, hati saya lebih ta'zim jika saya tahu bahwa dia keturunan Nabi. Tapi kalau bukan, ya bukan. Dan ada satu yang dalam hati saya memang bukan bukan. Tapi sudahlah, sekali lagi, Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kita harus melebihkan si A, melebihkan si B, bahwa kita harus menghormati Ahlul Bait. Ya, titipan Nabi SAW, pesanan Nabi SAW, itroti, keluarga beliau, karena memang ya nyatanya dalam perjalanan sejarah hampir habis. Keluarga Nabi SAW itu hampir habis. Dalam perang Karbala itu hampir habis. Tapi sudahlah, saya berharap pada panjenengan kita mendudukkan diri kita sebagaimana perintah Al-Quran, perintah hadis, perintah Nabi SAW, perintah Allah SWT, bahwa kita ini umat muslim atau umat manusia yang muslim, alhamdulillah. Kemudian kedudukan kita ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah SWT, bukan oleh keturunan siapa, bukan oleh nasab siapa, bukan oleh Arab atau bukan Arabnya, bukan oleh Habib atau bukan Habibnya. Itu yang terpenting. Baik, moga-moga selesai soal Habib ini ya. Moga-moga penjelasan tidak usah terpancing iya atau tidaknya, sudahlah, serahkan pada yang ahli. Tapi prinsipnya siapapun pro atau kontra, tidak usah mencaci, tidak usah mencela. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin ya. Penjelasan beliau ya, sebenarnya ini penjelasan yang bagus kaum muslimin ya. Beliau ini sikapnya ya sebenarnya sama dengan para asatidz salafi kaum muslimin ya. Nggak peduli mau keturunan Nabi atau bukan, itu nggak ada pengaruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mulia tetap yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian ini yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada
keutamaan atas orang Arab ya dibandingkan dengan orang non-Arab. Nggak ada keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak bisa mentang-mentang orang Arab dimuliakan, sementara orang yang bukan Arab tidak lebih mulia daripada orang Arab. Ya, nggak ada. Jelas Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mengatakan, Allah la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, wala ajamiyyin ala arabiyyin, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kata Nabi Muhammad SAW, nggak ada keutamaan atas orang Arab dibandingkan orang non-Arab. Nggak ada keutamaan orang yang berkulit merah ya, dibandingkan dengan yang berkulit hitam. Ya, nggak ada keutamaan. Ya. Yang membedakan keutamaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah takwa. Ya, illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaan mereka. Jadi para habaib ya jangan juga merasa bahwa mereka ini zuriat Nabi seolah-olah harus dimuliakan bagaimanapun kondisinya, apalagi sampai mendoktrin kaum muslimin dengan doktrin-doktrin yang sesat. Dikatakan belajar dengan satu habib yang bodoh lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan doktrin yang sesat. Ya. Habib yang gila, habib yang ahli maksiat lebih utama daripada ulama. Bahkan sampai mengatakan kaki habib yang bermaksiat, kaki habib yang narkoba, ya, kaki habib yang zina lebih mulia daripada kepala kiai yang berkorban. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya wajar kalau kemudian orang-orang ini jadi berpikir kaum muslimin. Mungkin selama ini mereka mendiamkan para habaib dengan bebas mendoktrin kaum muslimin. Ya. Tapi nggak semua orang ini bodoh. Ya. Mau didoktrin terus, mau dibodoh-bodohi terus, mau dijadikan budak terus. Ya nggak semua. Ada mereka yang kritis, ya lama-lama berontak juga. Akhirnya nggak terima. Akhirnya mereka penasaran, apa benar mereka ini zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Pak Profesor Ahmad Zahro tadi mengatakan ya, ada orang yang katanya Habib, katanya zuriat Nabi. Itu kelakuannya nggak benar. Ya. Sehingga beliau sendiri pun nggak yakin, kalau itu keturunan Nabi nggak yakin. Ya karena memang begitu banyak Habib-Habib yang ketika ceramah, ya adabnya nggak ada, ceramah nggak ada isinya. Yang diajarkan malah nggak ada ajaran. Ajarannya kesyirikan. Ajarannya mengkultuskan orang-orang yang dianggap wali. Kalau sudah dianggap wali, namanya boleh disebut ketika berdoa. Ya Umar Mukhdor, ya Abdullah Al-Haddad, ya Ali Drus, ya Sahilana Bilfulus, kertas merah yang halus-halus. Belum lagi kalau ceramah ada yang sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang bajingan dikeluarkan, yang biadab dikeluarkan, yang brengsek dikeluarkan. Bahkan hampir di setiap ceramahnya pasti seperti itu, mengulang-ulang perkataan yang seperti itu. Ya wajar kan kalau kemudian orang nggak percaya, kalau itu keturunan Nabi itu nggak percaya. Masa iya keturunan Nabi seperti itu? Ya kalau keturunan Nabi itu kan harusnya berusaha memberikan contoh bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Malu mengaku cucu Nabi tapi nggak bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Kalau sama kan nggak mungkin, ya, nggak mungkin sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi minimal, ya bagaimana caranya supaya akhlak kita ini tidak jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi sampai marah ketika ada yang meneliti nasab Ba'alawi, ada yang meragukan nasab Ba'alawi. Sudahlah, santai saja. Ya, kalau ada orang yang nggak percaya kalau nasab kalian itu menyambung kepada Nabi Muhammad SAW, udah biarkan saja. Kalian nggak perlu menanggapi sebenarnya. Ya terserah. Masalah nasab saja loh. Ya, nggak usah ditanggapi. Konsentrasi bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsentrasi mendakwahkan umat Islam, bagaimana bertauhid yang benar, bagaimana berakidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar, bagaimana adab Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, dan sebenarnya kalau akidah para habaib itu akidahnya lurus, ya, kemudian ibadahnya juga tidak banyak berbuat bid'ah, kemudian tidak sering menceritakan cerita-cerita khurafat,
ya, tidak mendoktrin jamaahnya supaya memuliakan para habaib, bahkan sampai mengatakan Habib yang gila pun lebih utama daripada ulama. Itu kan menyakitkan hati para ulama kaum muslimin. Ya, seandainya Habib itu akidah, ibadah, muamalahnya itu baik, mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya, nggak perlu membela diri, umat itu pasti akan membela. Ya. Kalaupun tidak membela, umat itu nggak akan berpaling dari tuntunan kalian para habaib. Ya, tapi ketika habaib memang akidahnya menyimpang, ibadahnya menyimpang, muamalahnya juga menyimpang, ya maka mau membela sekuat apapun ya tetap akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.